아들이 들어와? 한국에 왔다고? 네, 20년 전쯤에. 아가씨 정신 나간 소리 하고 있네. 자시배기는 죽었어. 국민학교 1학년 때. 왜 죽였어? 장병춘 회장. Hai guys, kembali lagi bersama kami. Kami datang masih dengan kelanjutan drama Me It Please the Court yang sudah sampai episode 11 loh. Gimana nih ceritanya? Apa tebakan kalian benar tentang pelakunya? Atau kalian merasa terjebak? Tak usah berlama-lama, langsung saja ke episode selanjutnya. Di episode 11 ini digambarkan dari sudut pandang Nuchaki. Kembali pada Nuchaki saat tengah menemui Sibek dan berjanji akan membuat Sibek dihukum mati atas perbuatannya. Chaki kemudian keluar dari kantor polisi lalu disambut oleh beberapa reporter. Pertanyaan yang diberikan reporter seolah tak percaya bahwa Chaki akan membela seorang pembunuh. Tapi Chaki menegaskan bahwa dia adalah seorang pengacara dan akan menjalankan tugasnya sebagai pengacara. Di rumah, Chaki mulai menganalisis kasus-kasus pembunuhan itu dengan bukti foto yang telah ia dapat. Ia menemukan fakta tak ada tanda-tanda pembobolan rumah semua korban, dan itu berarti pembunuhnya adalah orang yang mereka kenal. Namun, baik Cho Yun-sik dan Yoon Sok-gu tak mengenal Sibek dengan dekat, apalagi membukakan pintu dan menyuguhkan bir. Karena itulah Chaki meyakini pasti Jo Sibek memiliki komplotan. Mungkin Sibek yang memiliki semua rencana pembunuhan itu dan komplotannya lah yang melancarkan aksinya. Kembali ke rumah sakit, saat Shin Ji-sik dan Lee Dong-pil keluar dari kamar Jung Jae-ho, Shin Ji-sik seolah ingin menunjukkan keberadaan mereka pada seorang perawat. Selain itu, mereka juga tidak menghindari lokasi CCTV. Perawat yang melihat ada dua orang aneh lantas memeriksa kamar rawat Jung Jae-ho, dan di sanalah Jung Jae-ho telah terkapar pingsan. Detektif Yu dan Detektif Jung yang mendengar kabar itu bergegas pergi ke rumah sakit dan meminta keterangan dari perawat. Tentang Jung Jae-ho yang masih hidup adalah suatu keanehan, karena bisa saja si pembunuh membunuhnya saat itu juga. Ditambah lagi pembunuh seolah menginginkan saksi untuk keberadaan mereka. Detektif Yu lantas kembali menginterogasi Sibek untuk mendapatkan keterangan. Ia menganggap bahwa Sibek menyerahkan diri untuk mengulur waktu agar komplotannya bisa menyerang Jung Jae-ho lagi dan kabur. Namun Sibek tak mengatakan apapun. Chaki menemui nenek yang selama ini ia ketahui dekat dengan Sibek. Ia seolah ingin menggali tentang Sibek lebih dalam, tapi saat itulah ia mengetahui bahwa nenek yang bernama Hansune itu mengidap Alzheimer dan tak mengingat apapun. Chaki malah harus menghibur nenek itu yang khawatir karena tak bisa menghubungi Sibek untuk beberapa hari. Chaki kemudian pergi menemui seorang jaksa yang juga merupakan teman satu kampus Sibek dulu. Jaksa itu mengaku cukup dekat dengan Sibek saat mereka kuliah dan di pelatihan. Namun, ia tak tahu apapun tentang Sibek. Hanya saat Sibek pergi ke Amerika, bahkan siapa dan di mana orang tua Sibek dia juga tidak tahu. Jaksa itu juga mengaku bahwa Sibek adalah pria yang baik. Berita tentang Sibek yang menjadi pembunuh berantai telah tersebar di media. Bahkan ada sebuah klub penggemar yang menganggapnya sebagai pahlawan karena para korban yang ia bunuh adalah orang-orang yang berbuat salah. Media seolah mendukungnya. Jang Ki-do yang melihat semua itu beranggapan bahwa Sibek melakukan semuanya untuk menguasai media dan menghancurkannya. Kembali ke Chaki, kali ini Chaki menemui pemilik sebuah toko sepatu yang juga merupakan teman ayah Sibek yang bernama Chua Sang-gil. Chua Sang-gil telah meninggal di Amerika, namun saat Chaki mengatakan putra Chua Sang-gil kembali ke Korea sendirian, pria itu tampak tak setuju. Karena menurut kesaksiannya, putra Chua Sang-gil yang bernama Chua Sibek telah meninggal dunia pada saat kelas 1 SD. Dari sini, Chaki mengetahui bahwa Chua Sibek yang selama ini ia kenal adalah Chua Sibek palsu. Lantas, siapa sebenarnya Chua Sibek palsu itu?
Chucky kemudian menemukan sebuah artikel lama, di mana dalam artikel tersebut Chua Sang-gil akan memberikan imbalan 3 juta won bagi siapapun yang bisa menemukan pembunuh Choi Si-baek. Lee Dong-pil terbangun dengan penuh ketakutan atas ucapan Chon Jae-ho. Saat itu juga ia berusaha meminta keterangan dari Shin Ji-sik bahwa ia bukanlah Lee Dong-pil, tapi Shin Ji-sik mengatakan bahwa semua itu adalah kebenaran. Chucky mengunjungi kedai Shin Ji-sik, namun kedai itu tutup. Ia kembali terkejut bahwa pemilik kedai itu bermarga Shin, bukan Chua. Padahal Choi Si-baek mengatakan bahwa pemilik kedai tersebut adalah kakaknya. Ia kemudian mencoba memasuki kedai tersebut melalui jendela. Di sana, ia menemukan lakban berwarna hijau, tali nilon berwarna kuning, dan buku catatan Shin Ji-sik. Chucky juga menemukan banyak ikatan tali di atas rumah Shin Ji-sik. Saat itulah ia meyakini bahwa Shin Ji-sik adalah komplotan Si-baek. Ia lantas melaporkannya kepada Detektif Yu. Detektif Yu lalu menemui Chon Jae-ho untuk meminta keterangan. Ia membawa serta foto Shin Ji-sik dan Lee Dong-pil yang tertangkap kamera pengawas CCTV. Ia mencoba menanyakan apa benar pelaku yang menyerangnya adalah Shin Ji-sik. Chon Jae-ho bersikeras bahwa pelakunya bukanlah Shin Ji-sik. Ia kemudian menunjuk foto Lee Dong-pil bahwa pelakunya adalah Lee Dong-pil. Kembali ke Shin Ji-sik, ia mengatakan segalanya pada Lee Dong-pil termasuk pembunuhan yang telah Lee Dong-pil lakukan dan mengapa Shin Ji-sik melakukan semua itu. Shin Ji-sik mengungkapkan bahwa tanpa mengotori tangannya, ia bisa membunuh para orang-orang yang telah menyiksanya dulu. Ia bahkan tak akan dihukum karena telah melakukan pembunuhan itu. Sebagai gantinya, pengadilan yang akan menghukum Lee Dong-pil. 나는 내 손에 피 한 방울 묻히지 않고 그놈들을 모두 없앴습니다. Chucky kembali menemui Si-baek membawa semua penemuan yang ia dapat. Ia kembali menanyakan alasan Si-baek membunuh Jang Byung-chun. Alasan Si-baek adalah karena Jang Byung-chun pantas mati. Chucky lantas mengingat ucapan Jang Gi-yun dan ayahnya yang mengatakan hal yang sama. Ia memiliki tanda tanya yang sangat besar tentang semua itu. Di rumah, Chucky kembali menggali ucapan Detektif Yu bahwa komplotan Si-baek bukan Shin Ji-sik melainkan Lee Dong-pil. Ia kemudian membuka foto-foto Shin Ji-sik yang ia temukan di rumah. Di sana, ia menemukan foto Shin Ji-sik yang bekerja di pabrik sepatu bersama dengan Chua Sang-gil. Itu berarti Shin Ji-sik tahu bahwa Choi Si-baek adalah palsu. Lantas, apa hubungan sebenarnya di antara mereka berdua? Chucky juga menemukan foto Shin Ji-sik yang memakai seragam sungguh tekstil. Saat itulah ia mengingat tentang foto Eun Hee-so, wanita yang terkubur di samping makam neneknya. Ia lantas mengunjungi makam itu, dan di sana ia menemukan bahwa di samping foto Eun Hee-so ada foto Shin Ji-sik yang sama-sama mengenakan seragam sungguh tekstil. Chucky lantas menghubungi nomor-nomor yang ada di buku catatan Shin Ji-sik. Ia kemudian menemui seorang pria yang dulu merupakan rekan kerja Shin Ji-sik dan Eun Hee-so di sungguh tekstil. Pria itu menjelaskan hubungan Shin Ji-sik dan Eun Hee-so. Eun Hee-so adalah kekasih Shin Ji-sik, bahkan mereka sudah menetapkan tanggal pernikahan. Tapi Eun Hee-so meninggal tepat sebelum mereka menikah. Eun Hee-so dibunuh dan disamarkan menjadi bunuh diri. Mereka bahkan tahu siapa pembunuh Eun Hee-so. Dia adalah putra pemilik pabrik itu dan juga bekerja sebagai mata-mata kepolisian. Dia adalah Jang Ki-do. Mendengar nama Jang Ki-do membuat Chucky begitu shock. Ia kemudian menonton video pidato Jang Ki-do saat berada di pabrik ayahnya dulu. Ia juga melihat video Jang Ki-do saat mengunjungi makam Eun Hee-so dan menyimpulkan bahwa semua ini berhubungan dengan Jang Ki-do. Chucky kemudian mendapat salinan kartu keluarga Eun Hee-so. Saat itulah terdapat nama Han Suni sebagai ibu Eun Hee-so. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa Eun Hee-so memiliki adik laki-laki yang bernama Eun Hee-jun yang dinyatakan menghilang pada tahun 1989. Ia kemudian mengumpulkan semua teka-teki tentang Shin Ji-sik, Eun Hee-so, dan Choi Si-baek. Lalu muncullah kesimpulan bahwa Choi Si-baek adalah Eun Hee-jun, putra Han Suni, adik Eun Hee-so, dan adik ipar Shin Ji-sik. Chucky kemudian menemui Han Suni seolah memastikan. Di sanalah ia tahu bahwa nama Eun Hee-so terpampang di depan toko nenek tersebut. Ia meminta Han Suni untuk mengingat semuanya. Sebuah ingatan masa lalu saat Han Suni disiksa juga kembali muncul, dan hal itu malah membuat kondisi Han Suni memburuk. Chucky harus membawa Han Suni pergi ke rumah sakit.
Chaki kemudian menemui Chang Yiyon, meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Jang Byung-chun. Yiyon akhirnya angkat bicara bahwa yang membunuh nenek Chaki adalah Jang Byung-chun. Chaki semakin shock karena Yiyon juga mengatakan bahwa Jang Ki-do juga mengetahui kebenaran itu. Ia hanya bisa menangis di makam sang nenek. Tak menyangka bahwa dua orang yang paling ia hormati telah membohonginya selama ini. Bahkan mereka menyimpan semua kenyataan itu dari dirinya. Pada saat itu, sebelum neneknya dibunuh, nenek Chaki yang bekerja sebagai pelayan di rumah Jang Byung-chun mendapat sebuah surat dari Lee Dong-pil. Surat itu berisi bahwa Jang Byung-chun adalah Pak Kim, seorang anggota kepolisian yang menangkap orang tidak bersalah dan menyiksa, menjebak, serta membunuh mereka atas kesalahan yang tak mereka lakukan. Jang Byung-chun adalah Pak Kim, seorang iblis yang terkenal. Nenek Chaki kemudian menanyakan hal itu pada Jang Byung-chun. Jang Byung-chun yang mendengar itu lantas berdalih bahwa yang ia lakukan adalah demi kepentingan publik. Ia juga menyebut dirinya seorang patriot yang berkorban untuk negara. Nenek Chaki yang mendengar kebenaran itu lantas memilih untuk pergi dan membawa Chaki. Namun sebelum ia melangkah, Jang Byung-chun mendorongnya dari atas tangga dan membuat nenek Chaki meninggal. Ia mengambil surat yang ditujukan pada No Yu-chul tersebut. Saat itulah Yiyon ada di sana dan melihat semua kejadian itu. Saat itu juga Yiyon depresi. Ia juga tersiksa karena takut pada kakeknya, tapi juga kasihan pada Chaki. 그래서 나도 매일이 지옥이었다고! Keesokan harinya, Chaki menemui Jang Ki-do membawa semua berkas yang dimilikinya tentang kejadian 30 tahun lalu, pembunuhan Pak Dukman, dan dengan sengaja menghentikan penyelidikan Cho Yun-sik. Ia mengancam Jang Ki-do akan membawa berkas itu ke polisi dan media. Jang Ki-do akhirnya memberikan penawaran padanya akan memberikan apapun yang Chaki inginkan, dan saat itulah Chaki meminta semua saham Jang Byung-chun diberikan untuknya.